Presiden, dalam hal ini Pak Prabowo, itu bisa mengeluarkan abolisi untuk kasus ijazah karena sudah terlalu panjang, terlalu lama, dan potensi pihaknya sama dan potensinya bisa kisruh antar dua kelompok masyarakat. Tapi pertanyaan saya sederhana, Prof. Tadi saya tanyakan ke Prof, sekarang saya tanyakan ke Prof. EG juga. Apakah ketika Pak Prabowo melakukan abolisi, memberikan abolisi, kasus ini tiba-tiba, bukan kasus, isu ini tiba-tiba selesai? Itu pertanyaan yang paling dasar. Saya jawab untuk belum tentu selesai, tapi reda. Dari mana bisa reda? Loh, itu instruksi presiden, itu perintah presiden. Itu kan di kasusnya, tapi kemudian untuk menagih ijazahnya belum tentu berhenti, Mas Roy dan kawan-kawan. Harus berhenti. Nggak ada, siapa yang bisa berhentikan, Prof? Nah, presiden dengan putusannya. Presiden minta Mas Roy untuk berhentikan kasus ini. Okay. Dan kita punya pengalaman belum lama. Saya tanya ke Mas Roy. Mas Roy, kalau presiden minta hentikan Mas Roy untuk tidak bicara soal ijazah lagi. Mas Roy akan hentikan? Soal ijazahnya Jokowi mungkin aja, tapi ijazahnya anaknya belum tentu. Ya, kalau kita bicara adil ya harusnya kan, Prof. Orangnya kan lain kan? Lain. Prof, kalau Pak Profesor ya itu bicaranya itu lurus. Kalau dengan beliau ini jangan lurus. Harus belok-belok. Karena ujungnya tetap aja dia tidak akan menerima. Saya akan mengatakan tadi objek dan subjeknya. Artinya dua kelompok ini yang bertikai yang tidak bisa dihentikan dan tidak mungkin dihentikan. Oke. Saya ke Prof. EG. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tunggu bentar. Saya mau tanya dulu sebelum Anda jawab. Ya. Prof. Effendi Ghazali posisinya di sebelah kiri. Anda meyakini ijazah Pak Jokowi palsu? Oh, nanti saya sampai ke sana. Oke. Ada perjalanannya gitu ya. Tapi saya mau bilang begini, saya hadir lebih pada konteks ini hampir sama ya kaitannya supaya nanti bisa selesai konteks pendidikan. Enggak bisa dong dunia pendidikan diam saja kan, sementara dunia peradilannya jalan. Iya kan. Maksudnya gimana? Gitu. Nah, pelan-pelan, makanya pelan-pelan. Jadi dan supaya adil, kasusnya juga jangan hanya di satu kampus. Di kampus lain yang ada kasus-kasus juga diangkat juga, misalnya gitu ya. Bahkan saya mau hadir di sini untuk mengatakan, saya ingin anak-anak kita yang anda semua juga ini yang masih kuliah. Oh, ada Sekjen PWI juga di sini ya. Ini semuanya nanti. Selamat datang Pak Zul, Sekjen PWI. Zul Mansyah ya. Iya. Jadi maksud saya supaya anak-anak kita nanti pas megang ijazah itu, saya nggak mau bilang ijazah ini asli apa palsu, ijazah pasti. Maksudnya? Ya pasti gitu loh. Iya kan, ini pasti dicapai dengan proses-proses yang baik. Nah, saya mau bilang begini, dunia pendidikan kita ya supaya tidak menjurus ke situ, ini banyak yang perlu diperbaiki. Saya mau kasih 2 tugas nih untuk yang lagi nonton, nanti pas break langsung cari gitu ya. Yang pertama itu, ini kan level pendidikan tinggi, nanti ada SMP, SMA, SD gitu ya. Ada juga yang saya kenal istilah sekolah oplosan namanya. Jadi misalnya gini, misalnya pelan-pelan dulu. Jadi jangan mengarah ke satu kasus saja. Misalnya ada sekarang itu namanya SPK ya, Satuan Pendidikan Kerjasama apa Sekolah Internasional, mewakili LPA, Lembaga Pendidikan Asing di Amerika atau di mana gitu. Nah, kalau TK-nya mungkin ada di sini, ada di sana. Tapi kalau SMP sama SMA-nya tidak ada di Amerika, tapi di sini ada disebut SPK garis miring internasional, itu kan oplosan. Itu adanya di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah gitu ya. Ada yang sudah puluhan tahun loh. Masih jalan sampai sekarang misalnya. Sekolah ruko itu. Apa ya? Sekolah ruko. Macam-macam lah, ada yang besar juga. Lalu ada yang protes. Ada yang protes ya. Dia berkirim surat ke Amerika. Sekolahnya diserobot. Untuk sama juga supaya buktinya terjadi di Jawa Barat supaya buktinya tidak sampai ke sana. Jadi saya kasih tugas yang pertama nih ya, supaya kita tidak tertuju pada kasus ini saja. Bapak dan Ibu yang ada di rumah, yang kebetulan anaknya itu sekolah di SPK garis miring Sekolah Internasional, cek apakah betul TK-nya di Amerikanya ada TK juga gitu ya. SD-nya di sini SD katanya SPK atau internasional. Arahnya kemana? Saya nggak ngerti nih. Enggak, bukan. Ini maksud saya sama-sama oplosan. Oplosannya itu sudah dimulai dari tingkat SD, SMP, SMP. Oke, ada banyak masalah. Oh iya, banyak masalah. Baru kita masuk ke sini nih sekarang. Ini yang kita bicarain bapaknya, itu untuk anaknya itu. Enggak, jangan begitu dulu. Saya mau bilang dunia pendidikan kita nih punya masalah-masalah seperti ini. Lalu masuk ke masalah ini. Saya mau sederhana nih, tugas yang kedua adalah setahu saya, barangkali sebelum sampai menjawab Anda, apakah ijazah ini bisa dipersoalkan di pengadilan? Itu maksud saya begini.
Saya mau ikut proses, orang itu mendaftar, lalu kuliah, lalu ada KKN dulu ya, kemudian ada wisuda dan lain segala macam. Di tengah-tengahnya itu ada yang disebut proses pembuatan skripsi. Yang mana ada perbaikan, kadang-kadang habis ujian skripsi ada perbaikan, ada lolos langsung. Yang saya mau tanyakan, tugas kepada Bapak dan Ibu yang sedang ada di rumah, kamera mana nih? Kamera yang mana? Enggak, mau kasih tahu, mau kasih tugas. Oh yang itu ya, mau kasih tugas. Coba lihat di semua skripsi kita, ya skripsi saya juga misalnya, kapan perlu kita upload sama-sama, itu pasti ada sesudah kita ujian skripsi, pelan-pelan, terang-terang Pak, terang-terang. Sesudah kita ujian skripsi, itu nanti bisa lulus langsung, bisa ada perbaikan, tapi kemudian ada tanggal pengesahan dari ujian skripsi, dari skripsi kita, ya kan, yang mana ditandatangan oleh pembimbing, misalnya pembimbing 1, pembimbing 2, lalu dekannya. Itu ya, ada tanggalnya kok di situ. Tanggal berapa gitu. Saya bisa nanti upload, saya punya gitu. Atau kita upload sama-sama. Ini sahku, mana sahmu, kurang lebih gitu ya. Nah, tapi saya mau mengatakan, ini tugas nih, mumpung ada kamera di situ, nanti Bapak dan Ibu pas break lari buka skripsi kita. Nanti pada lembar pengesahan skripsi ya, sesudah ujian akan ada tanggal ujiannya, tahun ujiannya ditandatangani oleh pembimbing 1 kalau cuma 1 waktu itu, atau 1-2 dan kemudian oleh dekannya. Pasti harus ada. Harus ada. Bapak kan ujian sama saya dulu ya. Iya, ada tanda tangan Prof. Egi di situ. Ada ya? Ada. Ada tanggalnya di situ. Ada. Ya. Kalau tidak ada, Anda mengatakan Bapak Sekjen PBI ada juga ya? Oh ada. Nah maksud saya. Kalau tidak ada, Anda mengatakan. Maksud saya gini, pelan-pelan. Ini langsung biar nggak terlalu panjang, Prof. Enggak. Saya justru pelan-pelan supaya semua yang di rumah buka-buka lagi skripsinya. Tujuan saya ingin mengatakan, kenapa bisa tidak ada tanggalnya? Mungkin lupa. Oke. Loh, saya berpikir positif, mungkin lupa. Atau mungkin pembimbing atau dekannya sudah berpulang, tidak bisa lagi dimintakan tanda tangannya. Nah, dalam rangka menyambut apa yang disampaikan oleh Profesor Gayus tadi, luar biasa. Kita menyelesaikannya dalam konteks saya usulkan dunia pendidikan. Kalau tadi Presiden memberikan. Sebentar, jangan situ dulu. Ini soal skripsi dulu. Kita tuntaskan di situ. Saya mau ke sana. Nggak, biar saya. Oh, walaupun beliau adalah profesor saya, Anda tapi yang malah, jadi pengen tahu ya kan? Nggak, karena saya sempat melihat juga di tesis saya, kebetulan ditandatangani oleh Prof. Egi, ada tanda tangan. Anda mau mengatakan kalau seandainya tidak ada tanda tangan ya pasti palsu. Skripsi atau tesis atau disertasi. Bukan, kalau tidak ada tanggal. Misalnya anggap ya misal ini 5 Januari 1985 misalnya, maka sekarang apa yang harus dilakukan supaya itu bisa menjadi proses yang sah. Saya malah mau menjadikan acara ini supaya ada jalan keluarnya. Kenapa? Saya itu pernah di acara. Bukan, Prof, sorry. Biar nggak kemana-mana. Kalau seandainya itu tidak ada tanggalnya, tidak ada tanda tangan dosen pembimbingnya, apa yang ada di benak Anda? Yang mau saya katakan aneh. Lalu saya cari tahu kenapa. Oke. Apakah lupa? Ataukah pada waktu itu misalnya bisa saja loh ya. Saya berpikir positif loh ini. Bisa saja dosen pembimbing atau dekannya sudah berpulang. Karena itu perlu sama-sama kita cari jalan keluarnya di sini. Dan itu menurut Anda tidak mungkin terjadi dalam kondisi normal. Iya, mestinya nggak boleh. Kita stop di situ dulu. Jangan, saya boleh sedikit nggak? Sedikit. Nanti saya beri kesempatan. Saya tahu bahwa arah pembicaraan ini adalah Pak Jokowi skripsinya tidak ada tanggal dan tanda tangannya. Ini kan ada dosen UGM. Iya. Ada Bung Jos. Bung Jos bisa menjelaskan untuk kita. Silakan. Saya sedikit lagi. Nanti saya beri kesempatan. Kita satu-satu dulu. Silakan. Baik. Iya, jadi gini. Soal skripsi kebetulan saya melihat langsung. Melihat langsung? Skripsi Pak Jokowi ada 2 di perpustakaan. Oke. Ya. Skripsi teman-temannya ada ratusan. Oke. Ya. Kalau satu angkatan ada berapa Pak? Satu angkatan kira-kira 86 ya? 80-an. Jadi, Anda dosen UGM sekarang ya? Ya, dulu saya dosen di UGM dan sekarang masih sering. Dan Anda alumni UGM juga? Saya alumni UGM. Baik. Nah, yang mau saya jelaskan. Fakultas apa dulu? Saya Fakultas Teknik. Fakultas Teknik. Yang perlu saya jelaskan karena saya melakukan survei langsung ke perpustakaan sebelum kasus ini masuk ke kepolisian, ya. Dan saya juga men-sharing informasi ini kepada Rismond dan kawan-kawan, ya. Jadi di perpustakaan dan sekarang itu juga sudah disita sebagian oleh kepolisian.
perpustakaan Fakultas Kehutanan, perpustakaan saya mensurvei perpustakaan farmasi, kemudian Fakultas Hukum dan seterusnya. Itu banyak skripsi pada tahun itu yang memang tidak ditandatangani Oleh dosen pembimbing, dosen penguji, dosen penguji dan tidak ada tanggalnya. dan tidak ada tanggalnya.